Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan yang buat baru bergabung, selamat bergabung. Tema kita pagi ini adalah ternyata yang wafat bisa hidup kembali dengan ini. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan, Ustadz Syah menyampaikan bahwa semua ilmu yang bermanfaat insya Allah bermanfaat juga buat orang yang sudah wafat. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tadi Habib juga sudah menjelaskan, waktu berziarah kubur kapanpun doakan dan minta ampun kepada yang ada atau kepada orang yang sudah ada di alam kubur. Dan sekarang kita akan kupas lagi tema kita. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan VT tentang tipe-tipe orang wakaf Al-Quran. Ini dia. Waduh Masya Allah, jadi banyak tipe-tipe orang untuk wakaf ya Bib. Pertanyaannya gini Bib, kalau kita berwakaf atas nama orang yang sudah wafat, kan itu sebenarnya hal yang baik sekali. Betul. Tapi kalau wakaf itu kemudian dipamerkan atau diumumkan, nah bagaimana hukumnya dalam Islam? Silakan Bib. Ya akhir Mas Dude, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Idza matal insan in qata'a amaluhu ila min thalathin. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang dikeluarkan bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Terus kalau misalkan saya nggak mampu, boleh nggak saya sedekah jariyah untuk orang tua saya, keluarga saya? Kalau nggak mampu, tidak harus dipaksakan. Apa sih bentuk sedekah jariyah? Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang bermanfaat untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh menaruh lampu, menaruh bohlam, ya kan? Selama lampu itu nyala, maka ketika ada di masjid ataupun di musola digunakan, maka pahala yang mengalir. Naruh Al-Quran dimanapun tempat, selama Al-Quran itu dibaca, pahala yang mengalir. Punya rezeki lebih, dia bangun majelis salim, dia bangun pesantren, dia bangun masjid, diwakafkan atas nama orang yang dia cintai, orang yang disayangi, maka itu bentuk sedekah jariyah. Ketika orang tersebut memamerkan kepada temannya, saudaranya, keluarganya, bahkan dikasih tahu ini adalah sedekah jariyah punya orang tua saya. Mana orang tua kamu? Nah ini kan bentuk daripada kesombongan orang ini. Atau dia pamer terhadap orang-orang yang lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin mengagungkan daripada orang tuanya, dirinya merasa mampu, merasa hebat. Orang yang ria ataupun pamer dalam ibadah apapun, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena niatnya udah pamer. Ketika seorang sholatnya buat pamer, maka nggak diterima. Ada orang sedekah, dia sedekah, dia bilang, ingat, saya harus ditulis yang paling atas, yang paling gede. Karena saya yang paling besar. Ini pamer, gak benar. Orang yang pamer tidak ada kebaikan di dalamnya. Orang yang pamer tidak akan bisa mengalirkan yang namanya sedekah jariyahnya itu sampai terhadap almarhum atau almarhumah. Kasihan. Jadi kalau sedekah yang terbaik adalah sedekah yang tertutup. Tanpa orang tahu, itu yang pertama. Sehingga pahalanya jauh lebih besar. Yang kedua, ingin mencontohkan. Zaman sekarang kan nih banyak orang nih pegang handphone seperti ini, di selfie. Dengan tujuan, ini sedekah saya. Ini wakaf saya. Boleh gak? Kan innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung daripada niat. Kalau dia memiliki niat yang baik agar teman-temannya, keluarganya, saudaranya untuk bersedekah ataupun untuk dia berwakaf, maka pahalanya mengalir. Niatnya itu karena Allah agar orang lain mengikutin. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar memamerkan kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Tujuannya apa? Sahabat yang lain ikut. Ini pahala yang besar. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk. Masya Allah, jadi bagaimana niatnya sebenarnya Bib ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terjaga niatnya ibu-ibu ya. Melakukan apapun karena Allah, mudah-mudahan jadi amal dan pahala bagi kita. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya, jamaah di studio. Siapa yang mau bertanya? Bu, ada yang mau bertanya? Oke, saya ke sebelah kiri dulu ya. Ibu, ya yang pakai kacamata, boleh ke tengah sini Ibu. Ini mic-nya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ibu, perkenalkan namanya, dari mana dan apa pertanyaan. Sini boleh Bu, sini Bu. Ngadep ke depan ya Bu, sini. Nama ya. saya Siti Aminah dari Majelis Taklim Assalamualaikum dulu boleh Khairul Ibu. Ummah
Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Oh iya ya baik, silakan. Assalamualaikumnya belum Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu mau tanya apa? Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Ya Ibu, senangnya aku ditanya. Saya mau bertanya Ustadz. Berapa nomor sepatu saya gitu? Di sepatu baru dong. Jika kita menjalankan wasiat, pesan, amanah kebaikan dari orang yang sudah meninggal. Kita menjalankannya, apakah amalan yang mengalir itu seolah-olah orang yang sudah wafat itu hidup kembali? Begitu pertanyaannya. Wasiat orang yang sudah meninggal kita Ya, jalankan. Ya, apakah amalannya itu mengalir? Seolah-olah orang yang sudah meninggal itu atau yang sudah wafat itu hidup kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu. Boleh tepuk tangan buat Ibu? Silakan Ustadz Maulana. Iya, makasih banyak. Ya, silakan duduk Bu. Boleh duduk Ibu kembali? Iya. Makasih ya Bu. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus sekali nih pertanyaan Ibu. Pertanyaannya, gimana nih berbicara tentang wasiat? Wasiat apakah ini termasuk amalan yang bisa membuat orang yang sudah mati hidup kembali? Jawabannya iya. Dengan berwasiat yang disampaikan, menunaikan wasiat adalah sunnah sebagai amanah dan bisa menjadi generasi yang terpercaya. Kenapa? Karena ketika orang melaksanakan wasiat orang yang sudah meninggal dunia, seakan-akan dia menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Cuman ada beberapa wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Satu, wasiat yang menyalahi syariat. Tak boleh. Kalau nanti saya meninggal, sembah kuburan saya. Tidak boleh. Apalagi wasiat yang menyusahkan keluarganya. Itu tidak boleh. Jamaah. Kalau saya nanti meninggal, kuburkan saya di bulan. Itu nyusahin itu. Nyusahin. Jangan berwasiat yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh penjalan wasiat itu. Maka wasiat yang paling bagus, wasiat ketakwaan. Wasiat kebaikan, wasiat amalan. Itu kan bagus. Makanya kalau ada orang meninggal, saya selesaikan 3. Bayarkan utangnya, tunaikan wasiatnya. Apalagi 1? Bayar apanya Bu? Tadi kan sudah. Utang yang pertama, apa lagi? Wasiat, 1 lagi. Nasarnya. Tunaikan nasarnya. Tahu nasar Bu? Sesuatu amalan yang mau dia lakukan tapi tidak sempat dilakukan keburu meninggal. Kalau saya nanti sembuh dari sakit, saya akan potong kambing, sembuh dia nggak laksanain. Tapi ada yang tahu tiba-tiba meninggal, maka sebaiknya wasiat nasarnya itu bagusnya. Kalau biasanya nasar itu dia sendiri bernasar sesuatu yang sunnah jadi wajib, tapi kalau wasiat beda pesan-pesan. Ya. Masya Allah, jadi tunaikan hutangnya. Wasiatnya jalankan. Nasarnya. Tapi ada juga nih wasiat yang selalu dilaksanakan orang tanpa sadar. Apa tuh Son? Kalau saya nanti meninggal, jangan pernikahkan anakku sama anaknya itu. Oh. Nggak boleh. Nggak boleh itu Nggak ya? boleh, karena tidak tahu. Bisa jadi anaknya nanti berjodoh. Ah iya betul ya Masya Allah. Terima kasih tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Waduh, jadi ini dapat ilmu baru ya. Terutama tadi jangan kuburkan di bulan ya Ustadz ya. Jauh ya. Apalagi di Pluto, kejauhan. Masya Allah, terima kasih guru-guru kita. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Wah, saya lihat wajah-wajah yang ingin curhat semua nih. Siapa yang mau curhat? Ada? Wah, banyak ternyata ya. Tadi sudah sebelah kiri, saya ke sebelah kanan dulu. Siapa yang mau curhat mungkin? Ibu boleh ya pakai kacamata di atas, boleh turun ke bawah? Nih Bu, pelan-pelan ke sejalan ya Bu. Baik, Ibu silakan di sini. Siapa namanya, kemudian apa yang mau dicurhatkan kepada Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Irma Herlina, saya dari Majelis Taklim Khairul Ummah, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Insya Allah, silakan Ibu mau curhat apa? Curhat pada Ustadz Maulana. Ah. Baik Ibu, apa pertanyaan Ibu? Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz curhat, saya punya teman Ustadz. Namanya siapa dok saya? Jangan sebutin. Apa, Ibu? Gini, Ustadz, Boleh curhat tapi tidak Tapi- boleh membuka aib orang ya. Ya. Caranya jangan sebut namanya. tapi di luar tema Ustadz, boleh. Baiklah saya keluar. Ya lanjut. Ya, langsung Ibu. Jadi pertanyaannya. teman saya itu kena KDRT Ustadz oleh Oh, suami. innalillahi. Ya, jadi dia sering curhat sama saya dan terjadi berulang-ulang. Oke. Masalahnya Ustadz yang saya ingin tanyakan, salahkah saya kalau misalkan saya menganjurkan untuk si yang Pelaku. pelakunya itu Ya, bukan dilaporkan. dilaporkan betul gitu Ustadz. Karena kejadiannya udah berulang-ulang dan selalu dimaafkan dan dimaafkan. Jadi sayanya tuh greget gitu Ustadz. Jadi Tahu nggak, gimana solusinya? Tahu nggak bu solusinya? Kita tanya Habib Usman. Dan Ustadz Syam. Insya Allah. Karena aku kan barusan tadi tausiah. Saya bagi-bagi tugas. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kasih. pertanyaan adalah KDRT. Kemudian ibu tanya nih, kalau kita laporkan pelakunya bagaimana sebenarnya Bib? Boleh dari Habib dulu Bib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa dha'iful iman. Siapa orang yang melihat kemunkaran jelas depan matanya. Ada misalkan saudara kita, teman kita lagi digebukin sama suaminya misalkan. Subhanallah. Inilah laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang gak punya akal, laki-laki yang gak punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah ketika dia berani memukul seorang istrinya. Karena apa? Yang kuat, yang hebat adalah bukan yang mukul. Yang kuat, yang hebat adalah bisa menahan emosionalnya. Ini perempuan. Apa pesan Rasulullah ketika haji wada? Khiyarikum linisaihim. Berbuat baik terhadap istrimu. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa'isarahunna bil ma'ruf. Perlakukan dia dengan baik. Kalau suka lanjutkan. Kalau nggak suka pisah dengan cara yang ma'ruf. Cara yang baik. Bukan untuk disakitin, dipukulin atau dianiaya. Ketika tadi tuh melihat kemunkaran. Boleh gak saya melaporkan? Boleh. Kalau membahayakan nyawanya. Sangat boleh. Ketika dia nggak baik, dia nggak benar. Dia pukul dengan cara yang kasar, sangat kasar. Meninggalkan bekas yang banyak. Diulang lagi. Laporkan boleh. Kenapa? Buat menjadikan sebuah pembelajaran yang besar. Bahwasanya tanganmu bukan untuk mukul istrimu. Tangan kamu kau gunakan untuk bekerja. Tanganmu kau gunakan untuk secara baik dan secara lembut terhadap istrimu. Karena siapa orang yang menghormati istrinya, memuliakan istrinya, berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan di situ ladang rizki dan berkahnya dari situ. Masya Allah. Bib, tapi kita mau tanya dulu Bu ini. Pihak keluarganya sudah tahu atau belum? Sudah Ustadz. Responnya gimana dari keluarga? Selalu memaafkan. Oh selalu memaafkan. Oke, sekarang boleh tambahan dari Ustadz Syam, silakan. Anak Ustaz. gitu Ustadz. Karena melihat anak gitu. Oh karena melihat anak ya. Oh ini karena demi anak lah dan sebagainya ya. Bagaimana Ustadz Syam melihat ini? Saya rasa anaknya juga nggak mau kalau ibunya dihajar habis-habisan gitu. Jadi jangan menjadikan alasan demi anak, bertahan demi anak. Justru anaknya mungkin justru tambah sakit kalau bertahan gitu. Karena ibunya sudah fisiknya sakit, mentalnya juga sakit. Perlu kita ketahui bersama ada perempuan penghulu ataupun pemimpin nanti di surga. Itu ada Maryam bintu Imran. Maryam ini adalah duta jomblo, nggak punya pasangan. Ada Ibunda Khadijah dapat jodoh di usia 40 tahun, subhanallah. Ada Ibunda Aisyah itu tidak punya anak. Ada Asia itu adalah orang yang bersuamikan Fir'aun. Ada Ibunda Fatimah itu ujiannya ujian ekonomi keluarga. Jadi semua perempuan yang hebat di surga itu ujian hidupnya juga luar biasa. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan ibu ini ujian rumah tangganya, kita lihat dulu. Kalau sudah mengancam nyawa maka boleh dia meminta perpisahan. Cuma perlu digarisbawahi hati-hati juga mendengarkan curhat orang. Kalau kita lihat perempuan suka curhat disakiti suami sakiti, kok tiba-tiba dia kok nggak cerai-cerai juga, tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri bareng, umroh bareng. Nah kita nggak boleh kita ngasal saranin orang buat cerai itu, karena kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Kita baru mendengarkan satu pihak saja, perempuannya saja. Kita belum dengar dari pihak laki-lakinya. Gitu. Nah benar sekali Ustadz. Saya mau Mana? tutup curhatan ibu, Silakan, Ustaz. sekaligus tutup sambil kasih pantun. Apa tuh? Indonesia negara hukum.
Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Penutupnya luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.